Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi belajar di simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita membahas mengenai tampilan Microsoft Word. Oke, disimak ya videonya. Pengertian tampilan Microsoft Word atau User Interface Word. Tampilan Microsoft Word adalah setiap tampilan pada Word yang digunakan pengguna mengakses semua fitur untuk membuat dokumen. Untuk mempelajari Microsoft Word dengan lebih mudah, perlu dipahami mengenai fungsi setiap tampilan tersebut. Jadi, kalian harus memahami terlebih dahulu fungsi dari setiap tampilan yang ada di Microsoft Word. Misalnya, fungsi Home itu untuk apa? Misalkan ada itu untuk mengatur font. Terus, fungsi Insert untuk apa? Nah, di bidang desain software, tampilan ini disebut dengan User Interface atau antarmuka Microsoft Word. Sebagai pengembang software terpopuler, Microsoft Word selalu mengedepankan user-friendly untuk desain setiap softwarenya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna software. Jadi, Microsoft ini selalu update ini untuk mempermudah penggunanya. Nah, pengguna dari aplikasi Microsoft Word atau aplikasi lain itu disebut dengan brainware, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. Nah, kalian bisa lihat kan tampilan Microsoft Word dari 2007, 2010, 2013, dan yang Ibu sedang gunakan ini di presentasi ini adalah 2016. Jadi berbeda-beda tiap tampilannya. Akan tetapi fungsinya sama saja, cuman lebih mudah. Inilah langkah-langkah untuk membuka aplikasi Microsoft Word. Silakan dibaca. Tampilan Microsoft Word. Setelah kita mempelajari tentang pengertian tampilan Microsoft Word, kita masuk ke fungsi bagian-bagian Microsoft Word. Nah, di sini Ibu ambil lembar kerja tampilan Microsoft Word 2016. Nah, mungkin kalian sudah pernah lihat ya tampilan kerja dari Microsoft Word, baik itu yang 2007, 2010, 2013, dan 2016. Yang mana setiap tampilannya terlihat berbeda, namun tombol atau ikonnya itu sama fungsinya. Nah, di sini macam-macam komponennya. Dari yang pertama yaitu ada workspace, yaitu jendela kerja atau tempat untuk kita mengetik, ada namanya workspace. Yang kedua di sini ada ribbon. Yang ketiga ada quick access toolbar. Yang keempat ada title bar. Yang kelima ada kontrol jendela atau window management. Yang keenam ada tab management. Yang ketujuh sini ada bagi dua yaitu 7.1 horizontal scroll bar. Yang 7.2 ada vertical scroll bar. Nomor 8 yaitu ada dua juga bagiannya yaitu ada horizontal rule. 8.2 ada vertical rule. Yang ke-9 ada status bar. 10 ada page view. Yang ke-11 ada akun and share. Yang ke-12 yang itu terakhir ada text cursor. Yang mana setiap komponen tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, untuk penjelasan fungsinya langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke komponen Microsoft Word yang pertama yaitu ada workspace atau lembar kerja. Nah, workspace atau lembar kerja yang ada di Microsoft Word adalah bagian yang menampilkan tulisan yang kita ketik atau kita buat yang akan di-print. Nah, workspace lebih dikenal dengan sebutan lembar kerja. Nah, kalau dalam Microsoft Word disebut lembar kerjanya disebut workspace. Nah, kalaunya di Microsoft Excel, lembar kerjanya disebut worksheet. Nah, kalau di PowerPoint atau PPT disebut dengan slide. Nah, jadi beda-beda lembar kerjanya. Ke komponen yang kedua yaitu ribbon. Ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama Microsoft Word berisi tombol-tombol perintah dengan fungsinya masing-masing. Kalau ribbon
tadi terdiri dari menu-menu dari setiap tab. Nah, di sini kita perkenalan dulu dengan namanya tab. Nah, kalau tab adalah deretan menu yang ditandai dengan teks yang terdiri atas tab file, ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada reference, ada mailing, ada review, dan view. Nah, itu namanya tab. Nah, kalau kita klik setiap tab, misalnya kita klik tab home, nah di sini terdiri dari ribbon. Nah, ribbonnya yaitu ada menu clipboard, ada font, ada paragraf, ada stylish. Yang mana tiap fungsi ini berfungsi untuk mengatur bentuk tulisan. Kita masuk ke bagian komponen yang ketiga, ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering kita gunakan. Jadi kita sebagai pengguna dapat mengatur, yaitu mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Nah, biasanya pada Quick Access Toolbar yaitu perintah-perintah yang sudah tersedia, yaitu secara otomatis ada save, ada undo, ada refresh. Nah, cara menambahkannya yaitu kita tinggal klik yang paling ujung, ada namanya, ada titik seperti titik, tandanya seperti titik atau segitiga kecil. Nah, itu kita bisa klik. Nah, ada custom quick access toolbar. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Misalnya terserah, di sini banyak sudah tersedia, jadi kita pilih. Misalnya kita pilih new. Di sini untuk kita menambah dokumen. Misalnya sewaktu-waktu ingin menambah dokumen baru atau membuat dokumen baru. Jadi kita klik dan muncul tanda checklist, berarti kita sudah mengaktifkan di bagian quick access toolbar. Nah, jadi akan tampil nih di bagian quick access toolbar, yaitu seperti lembar kerja kosong atau kertas kosong. Nah, itu merupakan icon dari new. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu title bar atau yang sering dikenal dengan judul dokumen. Title bar merupakan bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Nah, apabila kalian membuka Microsoft Word folder baru, misalnya belum pernah sama sekali, nah masih kertas kosong, berarti nama title barnya pasti yaitu dokumen 1. Nah, apabila kalian mengetik tugas, atau membuat makalah, terus kalian save dengan judul tugas, misalnya tugas Simdik pertama, kalian save. Nah, terus kalian buka lagi, pasti nama di title barnya yaitu berjudul tugas Simdik 1. Karena namanya sesuai dengan kalian atur, kalian sudah men-save-nya, jadi kalian sudah ngatur kan namanya, bentuk tampilannya. Kalau yang pertama tadi kan masih belum di-save atau masih belum disimpan nih, foldernya kan masih membuka awal, jadi pasti namanya otomatis dokumen 1. Kita masuk ke komponen yang kelima, yaitu kontrol jendela atau window management. Window management merupakan bagian yang mempunyai fungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Nah, di sini pada gambar terdapat 4 tombol. Nah, dari tombol silang yaitu disebut close. Terus selanjutnya ada restore atau down maximize. Yang ketiga ada minimize, dan yang keempat ada ribbon display option. Kita jelaskan fungsinya masing-masing dari tombol tersebut. Nah, selain itu di sini ada penjelasan fungsinya, dan di sampingnya ada yaitu keterangan dari tombol, yang itu gambar dari tombol. Kalau display option adalah perintah pada kontrol jendela yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Terus yang kedua ada minimize, atau seperti kayak tombolnya itu seperti tandanya strip gitu. Minimize adalah perintah pada kontrol jendela yang berfungsi untuk mengalihkan Microsoft Word ke mode latar belakang pada taskbar. Artinya ini, pada saat jendela itu kan jendela terbuka, sehingga kalau jendela terbuka kan Microsoft Word kita bisa melihat tampilan Microsoft Word. Terus apabila kita ingin kayak menyisipkan jendela Microsoft Word,
yaitu kita menggunakan minimize. Nah, sehingga apabila kita klik minimize, maka jendela dari Microsoft Word akan tersisipkan, tidak tampak lagi. Nah, kalau kita mau membuka kembali, kita tinggal klik di bagian taskbar, yaitu ada di sini tanda atau icon dari Microsoft Word, langsung kita klik. Nah, dan terbuka lagi jendelanya. Yang ketiga yaitu ada Restore Down Maximize. Kalau Restore Down Maximize di sini seperti ikonnya atau tombolnya, yaitu berbentuk gambarnya seperti kotak, berfungsi untuk membuat tampilan menjadi penuh. Nah, kan di dalam Microsoft Word atau aplikasi lain kita bisa mengatur tampilannya nih. Kita mau setengah bagian saja. Apabila kita menggunakan dua tampilan atau dua aplikasi, kan kita bisa menggunakan setengah. Misalnya satunya itu misalnya internet atau makalah atau bentuknya seperti makalah atau paper. Nah, yang sebelahnya itu jendela Microsoft Word. Jadi, kita copy dulu dari internet kata-katanya, terus kita paste ke Microsoft Word. Jadi, kita bisa nih kalau menggunakan laptop atau komputer membagi menjadi dua tampilan. Jadi, kita ubah tampilannya yang penuh tadi menjadi setengah bagian saja. Kalau Restore Board tadi berfungsi untuk membuat tampilan menjadi penuh. Nah, kalau setengah bagian tadi kita ubah menjadi penuh, langsung aja kita klik Restore Board. Nah, kalau yang Restore Down, nah tadi mengecilkan tampilan. Nah, tadi mengecilkan tampilan untuk membagi, misalnya menjadi tampilan menjadi dua. Nah, ini ikonnya juga beda kan? Gambarnya kalau Restore Down, gambarnya kan seperti kotak. Kalau Restore Down yaitu gambarnya seperti kotak, namun di belakangnya ada lagi kayak berlapis. Ingat, Restore Down Maximize yaitu untuk membuat tampilan menjadi penuh. Kalau Restore Down mengecilkan tampilan. Terus ada di sini tanda X atau biasanya disebut dengan close, adalah perintah yang berfungsi untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Nah, apabila kita sudah mengetik, nah terus kita ingin menutup jendela langsung, kita klik nih di sisi kanan atas yaitu tanda X yaitu close. Nah, setelah itu kalau kita klik pasti ada pilihannya yaitu do you want to save the change you made to Microsoft Word? Nah, apabila kita kita pilih yes, yaitu maka akan tersimpan. Pengerjaan kita atau ketikan kita yang ini akan tersimpan. Apa kita pilih no, maka dia secara tidak langsung tidak tersimpan. Kalau cancel berarti kita mengabaikan, kita tidak jadi keluar. Nah, jadi itu. Kita masuk ke komponen yang keenam, yaitu ada Tab Management. Tab Management adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk manajemen tabulasi tulisan. Yang ketujuh yaitu ada Scroll Bar. Scroll Bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word untuk menggeser halaman. Nah, di sini di dalam Scroll Bar ada dua jenisnya. Jenis yang pertama yaitu Horizontal Scroll Bar. Horizontal Scroll Bar berfungsi untuk menggeser dokumen ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, Vertical Scroll Bar berfungsi untuk menggeser dokumen ke atas atau ke bawah. Kita masuk ke komponen yang ke-8 yaitu ada Ruler atau penggaris. Ruler adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan garis bantu dan dapat digunakan untuk mengatur indentasi paragraf atau margin penulisan. Nah, terdapat dua ruler di dalam Microsoft Word. Yang pertama yaitu ada horizontal ruler yang berfungsi sebagai garis bantu dengan posisi mendatar atau sejajar. Yang kedua ada vertical ruler, adalah garis bantu dengan posisi tegak atau ke atas. Kita masuk ke komponen yang ke-9 yaitu status bar. Status bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi di lembar kerja.
Jadi di dalam status bar di sini ada di bagian kiri bawah. Di sini ada biasanya ada English, ada tulisannya di sini tulisan English, itu bahasa Inggris. Nah, biasanya kita apabila kita menulis dengan bahasa Indonesia pasti tandanya hurufnya ek kayak itu. Nah, di buku misalnya di sini ada English, kata-katanya di sini English pengaturannya kalau di tempat saya. Terus di sini ada bentuk atau gambar seperti buku. Nah, apabila kita mengetik dengan kata Indonesia, nah pasti tampilannya itu gambar yang ada di buku situ pasti ada tanda X salah. Nah, terus yang di sampingnya ada Word. Kalau Word menghitung berapa kata yang telah kita ketik. Tuh. Kalau fact di sini halaman berapa? Menunjukkan keterangan halaman. Yang ke-10, Page View. Page View adalah fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja atau berfungsi untuk memperkecil dan memperbesar tampilan lembar kerja. Nah, biasanya terletak di sudut bawah bagian sebelah kanan. Nah, di sini ada mengatur lembar kerja, yaitu ada outline, ada full screen reading. Nah, di sini kita bisa pilih. Terus di sini ada tanda minus dan plus. Nah, di sini untuk mengatur tampilannya. Misalnya kita ingin memperkecil tampilan lembar kerja atau kertas, kita bisa mengatur arah ini ke bagian minus. Nah, di sini ada persenannya. Ini ada 33%. Terus ada 71. Terus kita untuk memperbesarnya kita bisa tarik garis ke bagian yang plus. Nah, biasanya kalau mengetik seperti biasa itu 100, misalnya 100 tampilannya. Kalau memperbesar bisa lagi memperbesar tampilan gambar agar tulisannya terlihat. Yang ke-11 yaitu akun and share. Akun and share adalah fitur terbaru dari Microsoft Word terkait lisensi software, sharing, dan mempermudah manajemen akun pengguna. Yang ke-12 ada tag cursor atau caret. Tag cursor adalah posisi kursor untuk menulis teks pada lembar kerja Microsoft Word dan pada umumnya disebut dengan caret. Nah, caret atau tag cursor ini bentuknya seperti huruf I besar yang mana kedip-kedip. Nah, itu namanya kursor untuk kita mengetik nih, di mana di itu.